Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizky Patiwaliulu dari jurusan Hukum Pidana Islam semester 1 dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam untuk memenuhi syarat dari Pak dosen Bahasa Indonesia Pak Nur Salam MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Pertama, pengertian ragam bahasa. Yang kedua, jenis ragam bahasa. Kemudian pula kita lanjut. Pengertian ragam bahasa yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan. Pengertian ragam bahasa menurut ahli. 1. Pengertian ragam bahasa menurut Bachman. Menurut Bachman 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. 2. Pengertian ragam bahasa menurut Dendi Suguno. Menurut Dendi Suguno 1999 bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul ada dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi remi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. 3. Pengertian ragam bahasa menurut Fishman Ed. Menurut Fishman Ed 1968, ia mengatakan bahwa suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam pada itu yang perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku berkaitan dengan latar belakang pembicara, situasi pembicaraan, pelaku pembicaraan, dan topik pembicaraan. Sini ada juga jenis-jenis ragam bahasa yang saya akan paparkan. Di sini yang saya akan paparkan macam-macam ragam bahasa yang itu bisa dibagi berdasarkan 3, yaitu media, cara pandang penutur, dan topik pembicara. Di sini ada termasuk dalam beberapa ragam bahasa, yaitu 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. A. Ragam bahasa media, lisan, bahasa yang menghasilkan menggunakan alat, ucap, organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan air, muka, gerak, atau tangan, isyarat untuk mengungkapkan ide. Di sini ada juga ciri-ciri ragam lisan. Memerlukan orang kedua atau teman bicara tergantung kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh berlangsung cepat. Kelebihan ragam bahasa lisan ini ada beberapa faktor, yaitu yang saya akan bicarakan. Ada beberapa faktor. Dapat disesuaikan dengan situasi. B. Faktor efisiensi waktu. Dan C. Faktor kejelasan karena pembicara menambahkan
lain berupa tekanan gerak anggota badan. Pendengar mengerti apa yang dikatakan seperti situasi, mimik, dan gerak-gerak pembicara. Ada juga D, faktor kecepatan pembicaraan, segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakan. E, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Kemudian itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.